Lillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji, puja, syukur untuk Allah. Yang kalau bukan karena kebaikan Allah sama kita nggak mungkin bisa ngaji bareng seperti ini. Kita tidak mungkin dapat merasakan nikmatnya hidayah. Tidak sedikit di antara orang-orang yang mengaku muslim tapi merasa berat untuk menjalankan aturan agama. Kecintaan kepada dunia, keinginan untuk bersanteria menyebabkan mereka menganggap aturan agama itu memberatkan. Kalau kita duduk menuntut ilmu, kita menyimak, mendengarkan, memperhatikan, kemudian mengamalkan apa yang kita simak, niscaya hidayah Allah akan semakin melekat sama diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang mereka adalah bidadari-bidadari surga. Istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri beliau kelak di surganya. Semoga salat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kalau bicara menjadi bidadari surga, yang pertama ana ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada si Sesa mungkin yang menjadi koordinator kajian ini. Apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Ada yang ingin tetap muda. Makanya perempuan itu, Masya Allah, bisa dibilang perhatian mereka kepada tubuhnya, kepada rupanya, kepada pakaiannya, itu begitu maksimal lah. Dia ingin umur 60 tahun tapi seperti 25 tahun. Sampai kadangkala memalukan. Kita ngelihat nenek-nenek, ya Allah, kok masih berias seperti ini. Nggak malu gitu loh. Ya, kadangkala nggak malu. Karena ada keinginan besar di hatinya untuk tetap menjadi muda, untuk tetap cantik, untuk tetap dipuji, disanjung. Subhanallah. Kalau bicara bidadari surga, kayak apa sih mereka? Yang kata Nabi SAW, law ittala'at. Kata Nabi SAW, law anna mra'atan min ahli jannah ittala'at ilal ard. Andai kata ada satu wanita surga, satu aja, itu melongok ke dunia, ngelihat ke bumi ini, la adha'at ma bainahuma, pasti akan menerangi timur, barat, utara, selatan. Bumi ini akan terang benderang dengan wajahnya bidadari. Satu. Wala mala'at hurihan. Udah terang wangi lagi. Bukan satu ruangan yang wangi. Bukan satu kota yang wangi. Bukan satu negeri yang wangi. Tapi bumi ini semuanya beraroma wangi, semerbak. Itu satu bidadari. Tambah lagi yang ketiga, kata Nabi SAW. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang dipakai bidadari surga. Sekarang nih mungkin si Sesa termasuk yang jual mahal ya. Masya Allah. Ada paling mahal berapa harganya abaya si Sesa? Nah. Beragam Ustadz. Paling mahal. Paling mahal. Ada yang 1 M? Enggak Ustadz. Enggak sih Ustadz, enggak 1 M. Nggak ada. Berapa paling mahal? Kalau yang udah full Swarovski
laki-laki di atas 15 juta, Ustaz. 15 juta tuh. Ini kerudungnya bidadari surga. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Mau dibilang 1 triliun. Orang ada yang punya uang mungkin 5.000 triliun. Orang terkaya di dunia berapa kekayaannya. Ini kerudungnya doang. Harganya itu dunia dan isinya nggak bisa beli kerudungnya bidadari surga. Maka tentunya kalau tadi dikatakan banyak yang gabung di kajian kita saat ini karena tertarik untuk menjadi bidadari surga. Nah, kerudungnya aja bukan seharga Indonesia. Sedangkan orang mau pakai baju yang mahal, tadi disebutkan mungkin pakai jilbab, si seseng harganya 15 juta, mungkin sebagian harus menabung. Lelah. Tapi nanti di surga ribuan pakaian diberikan. Apa yang perlu dikerjakan agar kita menjadi bidadari surga? Mungkin kita perlu melihat bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menggambarkan wanita-wanita di surga. Mungkin bisa dibuka Qur'annya di surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Sampai akhirnya. Ayat 70 sampai akhir. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudari wa abqarin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, silakan Di dibaca. dalam surga, ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah menciptakan mereka sempurna. Bagaimana suami-suami mereka tidak ada keinginan untuk melihat selain mereka. Jadi kalau ingin jadi bidadari di surga, salah satunya ya setelah beriman mentauhidkan Allah SWT, bikin suamimu betah di rumah. Bikin dia tidak ingin melihat wanita lain. Karena banyak wanita-wanita yang cantik, tapi di rumah nggak cantik. Dia cantik ketika hendak keluar rumah. Membuat suaminya ketika masuk rumah, dia terfikirkan olehnya tentang wanita-wanita lainnya. Mereka baik hati bidadari surga. Mereka indah jelita. Ahibati fillah. Ingin menjadi mereka. Semua yang diinginkan didapatkan. Apa keinginan wanita? Apa aja? Kadang-kala wanita berpikiran, enak banget Ustaz ya, laki-laki dikasih bidadari. Apa sih yang diinginkan olehmu? Di dunia ini,
Engkau lihat, yang diinginkan laki-laki itu apa? Perempuan. Yang diinginkan perempuan dari laki-laki apa? Harta. Ini kebanyakan. Secara umum, berapa banyak wanita-wanita cantik yang dia menikahi laki-laki kaya walaupun dia tidak tampan. Dia mau dengan laki-laki tersebut. Karena memang dia tidak memandang kepada wajah. Dia memandang kepada fulus. Kepada kekayaan. Si laki-laki ini memandang wanita itu, ini perempuan kalau dikasih fulus mau. Oleh karena itu, fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu segala yang diinginkan oleh jiwa manusia akan didapatkan. Apa saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana penghuni surga ini nanti bernyanyi. Untuk siapa? Untuk suami mereka. Di dunia kita melihat ada wanita-wanita yang menjual dirinya, yang menjual suaranya, yang menjual parasnya untuk mendapatkan harta kepada laki-laki. Dia tampak cantik. Apa sih yang dia inginkan ketika dia goyang-goyang di atas panggung? Fulus. Harta. Sedangkan wanita-wanita penghuni surga, kata Nabi SAW, Inna azwaja ahlil jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin sami'aha ahadun qat. Nanti itu bidadari-bidadari surga, istri-istri para penghuni surga benar-benar akan menyanyi untuk suami mereka. Untuk suami mereka. Bukan untuk orang lain. Dengan suara yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Suara yang paling indah sudah. Orang pernah dengar suara paling indah ya kayak gitu sudah. Di antara lirik yang dinyanyikan oleh penghuni surga. Mereka mengatakan, Nahnu khairul hisan, azwaju qawmin kiram, yanzurna biqurrati a'yan. Kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita, baik hati kami. Kami adalah istri-istri untuk lelaki yang mulia. Mereka memandang dengan segala kegembiraan kepada suami-suami mereka. Di antara yang mereka nyanyikan juga, Nahnul khalidatu fala yamutna, Nahnul aminatu fala yakhafna, Nahnul muqimatu fala yad'anna, Nahnul khairatul hisan, azwaju qawmin kiram, nandur biqurrati a'yan, tuba liman kunna lahu wa kana lana. Kami adalah perempuan-perempuan yang kekal abadi. Tuh bidadari kekal abadi, selalu gadis. Di dunia ini wanita gadis sekali cuma. Setelah menikah, selesai sudah. Tapi mereka akan menjadi gadis perawan selama-lamanya. Kami tidak akan pernah mati. Kami adalah orang-orang yang damai. Yang kami tidak pernah takut. Gak ada yang mereka takutkan. Kami adalah yang tinggal di sini gak pernah pergi. Mereka tinggal hanya untuk suami-suami mereka. Kami adalah yang baik-baik, yang jelita. Kami istri-istri untuk orang-orang yang baik mulia. Kami memandang dengan segala kegembiraan, kebahagiaan. Untuk yang kami dimilikinya, yang dia memiliki kami. Hadis riwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Subhanallah jemaah. Di dunia kita lihat perempuan sibuk kepingin putih ya. Ada yang
suntik putih, apa aja. Mereka melakukan tindakan-tindakan untuk kekal dan abadi, padahal dia tahu dia akan tua, dia akan renta, dia akan sakit-sakitan, dia akan mati menjadi bangkai. Maka seharusnya kau berpikir sekarang, kalau ingin tetap muda, ingin tetap cantik, ingin tetap jelita, ingin tetap menyenangkan, ya kajian kita hari ini. Apa yang harus kau lakukan? Yang pertama tentunya rukun Islam engkau jaga. Itu modal utama. An tu'mina, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat. Ini kita bicara yang zahir dulu. Dirikan sholat. Banyak wanita yang mungkin sholat, tapi nggak pernah dia itu sungguh-sungguh dalam sholatnya. Merasa berat, males. Allah ketika menyebutkan orang-orang munafikin, orang-orang munafik itu sholat. Kita tahu orang munafik dalam hukum dunia muslim. Karena dia bersyahadat. Dia sholat. Tapi bagaimana sholat mereka? Allah mengatakan, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat, mereka mendirikannya dalam kondisi malas, riya, hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung. Dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ia berzikir, tapi nggak banyak. Malas, riya, sedikit zikir. Maka kita lihat, apakah sholat kita benar atau enggak. Yang ketiga, puasa. Puasa Ramadan. Sebagian perempuan belum bayar utang. Entah apa yang menyebabkan dia nggak bayar utang. Bahkan ada yang puluhan tahun punya utang nggak pernah dia lunasi. Semoga engkau sadar bahwasanya ada penulis yang mencatat utang-utang. Dan engkau punya kewajiban untuk melunasinya. Subhanallah syabab. Taib. Puasa tuh di bulan Ramadan. Ini yang wajib dulu kita bicarakan. Kemudian bayar zakat. Perempuan Masya Allah kadangkala ada yang mengatakan maafi fulus, nggak punya duit, ini itu macam-macam. Coba dihitung. Berapa harta simpananmu? Kalau engkau memang tidak wajib mengeluarkan zakat, ya nggak masalah. Memang kau nggak wajib. Tapi kalau sudah wajib, jangan ditunda-tunda. Ketika datang masanya, haul, maka segera bayarkan zakatmu. Mungkin kau melihat nilainya banyak banget zakatnya yang engkau miliki. Ketika zakatmu banyak, sejatinya yang kau miliki banyak. Zakat itu hanya 2,5%. Kalau engkau punya duit 100 juta, hanya 2,5 juta. Berapa sisa duitmu? Kalau engkau memiliki 1 miliar, hanya 25 juta. Berapa sisa duitmu? 975 juta. Engkau merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Padahal hanya 2,5%. Kalau engkau punya uang 10 miliar, berapa zakatmu? Berapa jemaah? 250 juta. Hanya 200 ribu, tapi banyak Ustaz, sisanya lebih banyak. Maka tunaikan zakat kalau engkau ingin menjadi penghuni surga. Menjadi wanita-wanita bidadari-bidadari yang indah di surga. Kemudian berhaji. Perempuan ini wajib haji. Sebagaimana suaminya wajib haji. Kapan? Ketika mampu. Ketika dia nggak mampu, ya nggak wajib haji. Tahun ini mungkin para jemaah haji tidak melaksanakan ibadah haji.
Semoga yang sudah niat, Allah sampaikan nanti niatnya. Taib, selesai rukun Islam, rukun iman. Itu amalan zahir tadi. Padahal keimanan itu keyakinan dengan hati. Ucapan dengan lisan. Perbuatan dengan raga kita. Maka hendaklah engkau beriman. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Nabi, Rasul, utusan-utusan Allah, kepada hari akhir. Pakaian yang kau kenakan akan dilepas. Berapa banyak orang yang keluar rumahnya pakai baju, dia ngancingin sendiri, dia pasang kancing sendiri. Tapi pulang, dibukakan kancing bajunya. Karena datang ajal, malaikat pencabut nyawa menjemput dia. Beriman dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan. Kemudian yang keenam, beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Kemudian naik lagi ke derajat ihsan, ya. Itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kau nggak bisa ya senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Gimana sih akhlaknya penghuni surga agar kita menjadi penghuni surga? Kita ambil contoh, ada 4 wanita yang jelas-jelas jadi bidadari surga. Sehingga kalau engkau ingin jadi bidadari surga, contoh mereka. Yang pertama, Maryam binti Imran. Allah mau jadikan dia contoh. Oke, kita mulai dengan Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim. Nah, akhir surat At-Tahrim, jemaah. 2 ayat terakhir di surat At-Tahrim. Fadhal. Ayat 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu tunggu, ini ayat berapa yang dibaca? Maaf Ustadz, 11 ya. Nah. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami,
dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Barakallahu fikum. Allah memberikan contoh di sini dua wanita yang dua-duanya dijamin masuk surga. Bahkan bukan hanya surga biasa. Mereka termasuk khairu nisa'i ahlil jannah. Termasuk wanita-wanita surga yang paling indah, yang paling mulia. Lihatlah bagaimana istri Fir'aun. Apakah untuk menjadi bidadari di surga istri Fir'aun hidup nyaman di istana Fir'aun? Dia berjuang untuk mengasuh anaknya orang, bukan anaknya sendiri. Mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia merayu Fir'aun. Dia mengatakan, la taqtuluh, ketika ditemukan itu bayi. Istri Fir'aun mengatakan, jangan dibunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia bermanfaat buat kita. Atau kita angkat dia jadi anak kita. Itu Fir'aun, taat dan patuh. Bayangin, Fir'aun yang kejam, bengis. Bayi-bayi dia sembelih ketika bayi itu laki-laki. Tapi tatkala istrinya yang meminta, yang memohon, Fir'aun gak bisa ngomong apa-apa. Dia mengiyakan apa yang diinginkan oleh istrinya. Di sini para ulama menjelaskan kedudukan istri Fir'aun. Bagaimana dia bisa mengambil hati suaminya. Banyak wanita-wanita di dunia yang dia mengeluhkan suaminya. Ya, mungkin suaminya zalim, tapi tidak sezalim Fir'aun. Mungkin suaminya jahat, tapi tidak sejahat Fir'aun. Dan pada akhirnya, istri Fir'aun harus merelakan segala kesenangan yang pernah dia rasakan di istana Fir'aun. Ketika dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia dikeluarkan dari istana. Dia ditaruh di tanah. Diikat kaki dan tangannya. Kemudian mulai dipecut. Mulai didera. Bukan karena dia mencuri. Bukan karena dia mengambil harta Fir'aun. Bukan. Apa sih kesalahan istri Fir'aun? Nggak ada kesalahan dia. Dia hanya mengatakan la ilaha illallah. Nabi Musa hamba Allah dan utusan. Hanya itu yang dia katakan. Di sini dia harus rela dipecut. Rela disakitin. Demi untuk mengharapkan surga Allah SWT. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang biasa susah. Kemudian susah hidupnya. Biasa. Ujiannya nggak terlalu berat. Kayak kondisi pandemik nih. Ketika orang itu memang biasa makan nasi jagung. Dengan lauk tempe. Ketika terjadi petaka, ya dia biasa susah memang. Tapi yang biasa perawatan kulitnya, ada dayang-dayang di sana, semua keinginannya dia pinta dan ada yang mengantarkannya. Lalu dia ditaruh di bawah terik matahari, dipukulin sehingga kulitnya tentunya tidak sama dengan kulit orang yang biasa berjemur di bawah matahari. Tapi istri Fir'aun sabar. Jadi kalau mau jadi penghuni surga, sabar. Dia memohon kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan buat aku rumah di surga, di sisimu di surga. Dia tidak menuntut kepada suaminya rumah di dunia, di tempat yang strategis. Dia tidak minta sama Fir'aun apa-apa, dia minta kepada Rabbul Alamin. Rumah di sisi Allah di surga. Dan tentunya Allah Maha mengabulkan doa. Maka dalam menjalani kehidupan ini, modal utama untuk menjadi bidadari sabar.
Kadangkala ada perempuan-perempuan yang gak mau sabar. Gak sabar menghadapi suaminya yang ekonominya sedang terjun bebas. Gak sabar menghadapi anak-anaknya yang mungkin membuat jengkel hatinya. Gak sabar menghadapi ujian yang dia terima. Nabi SAW mengatakan, ma u'tiya ahadukum ata'an awsa' minas sabr. Nggak ada karunia Allah yang lebih besar buat kalian, yang lebih luas daripada kesabaran. Baik, kita lihat Maryam binti Imran yang Allah sebutkan sebagai contoh juga buat kita. Apa ujian Allah buat dia? Ya sabar lagi. Bagaimana tatkala Allah menguji dia? Hamil tanpa bapak. Tanpa ada suami. Bagaimana dia membawa itu putranya. Entah kondisi dia ketika dia hendak melahirkan itu anak tanpa ada siapa-siapa. Sekarang mah perempuan cengeng-cengeng. Enggak semuanya ya. Banyak lah. Ketika lahiran, ingin didampingin suami, ingin ini, ingin itu. Ketika udah lahir, nggak mau turun dari ranjang selama 2 pekan, jalannya pelan-pelan, semua minta dilayani. Perempuan-perempuan dulu, Masya Allah. Cerita Maryam, dia lahiran. Orang-orang itu tidak heran dengan ketika Maryam jalan membawa bayi, jalannya Maryam. Itu pertanda terbiasa orang itu habis lahir gendong anaknya. Berapa banyak orang-orang dahulu itu habis melahirkan langsung masak dia. Masaknya pakai tungku, pakai kayu. Baru lahiran. Perempuan sekarang nggak ada. Ya bukan nggak ada ya. Adalah perempuan-perempuan yang susah. Maryam jalan membawa anak. Ketika dia lahiran sendirian. Dia sempat berpikiran tidak nyaman. Apa yang harus dia katakan ketika berjumpa dengan kaumnya? Maka betul, apa yang ada dalam benak dia terjadi. Orang-orang bertanya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukan orang nggak benar ya. Engkau itu keturunan baik-baik. Ibumu bukan pelacur. Gimana engkau bisa bawa anak tanpa ada bapaknya? Fa asyarat ilaih. Dia nunjuk kepada anaknya. Ini ujian yang berat. Subhanallah. Nabi Isa dapat berbicara, menjawab. Jadi tenang dia, tapi tuduhan dia berzina terus digulirkan. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina. Mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah SWT. Pada akhirnya mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa AS. Bagaimana perasaan ibu melihat anak-anaknya dikejar oleh musuh-musuh. Kemudian dibunuh. Tapi Allah mengangkatnya. Selamat dari makar mereka. Apalagi yang dilakukan Maryam? Bersabar. Maka kalau engkau mau jadi penghuni surga, sabar. Istrinya Fir'aun bersabar. Maryam bersabar. Kenapa? Karena hidup ini ujian. Ketika Ana mendengar perempuan yang curhat ini, itu, macam-macam. Selalu Ana sampaikan, dia harus sabar. Nggak kuat Ustaz, gimana nggak kuat? Kita bersabar sampai kapan? Sampai mati. Karena sabar termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, penghuni surga yang Allah jadikan contoh adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin Khadijah binti Khuwailid.
Kita lihat Khadijah. Bagaimana dia menikah? Nih perempuan kalau mau nikah, jangan memandang harta. Jangan memandang ketampanan saja. Jangan memandang nasabnya saja. Karena banyak wanita, di awal tadi kita sebutkan, yang banyak disukai wanita adalah fulus. Adalah kekayaan. Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW bukan karena kekayaan. Karena Nabi nggak kaya. Bahkan Nabi bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah karena ketampanan? Bukan karena ketampanan juga. Nabi tampan. Tapi Khadijah bukan memilih Nabi karena ketampanannya. Karena apa? Karena agamanya. Karena akhlak dan perilakunya. Khadijah itu udah dengar tuh tentang Nabi SAW. Tentang akhlaknya. Ketika diambil untuk bekerja sama Khadijah, Khadijah mengirim satu orang namanya Maisarah. Pembantunya Khadijah, budaknya Khadijah. Pulang dari perjalanan perdagangan ke Syam, itu Maisarah cerita semua keindahan akhlak Nabi SAW. Di situ Khadijah tertarik. Taib, setelah menikah dengan Nabi SAW, umurnya 40 tahun. Punya anak enggak? Punya anak. Penghuni surga itu kata Nabi SAW, kullu waludin wadudin a'ud. Penghuni surga itu adalah wanita-wanita yang subur, yang terus melahirkan. Pengasih, penyayang, a'ud. Sering kembali kepada suami. Bukan kabur dari suami. Karena memang kebiasaan perempuan ini, kalau ada masalah sama suaminya, apa yang dia katakan? Dia mau pergi. Dia mau meninggalkan rumahnya. Dia mau kemana-kemana. Mau kemana engkau? Balik ke suaminya, bukan malah kabur dari rumah. Itu wanita penghuni surga. Allati idza dzulimat. Perempuan itu kalau dizalimin, dia datang ke suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia memandang wajah suaminya mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha kepadaku. Itu penghuni surga. Ini Khadijah, umurnya 40 tahun, setelah itu punya anak. Punya anak 6 atau 7. Yang 2 laki-laki meninggal dunia. Yang 4 hidup. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anha. Sudah, yang kedua, sabar lagi. Kenapa dikatakan sabar lagi? Nggak akan lepas dari kesabaran. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghadapi suaminya. Ketika suaminya bertahanus di Gua Hira. Dia yang menyiapkan makan, dia yang membawa semuanya. Ketika berangkat, diantar, kemudian berangkat Nabi SAW menuju ke Gua Hira. Ketika pulang disambut sama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai ketika suatu malam turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Turun tuh Nabi SAW dalam kondisi ketakutan. Menggigil tubuhnya. Sampai ke rumahnya Khadijah. Dia mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak bertanya. Nih, kalau mau jadi penghuni surga. Ada perempuan-perempuan yang ember. Mungkin istilah anak terlalu kasar. Jamaah. Apa istilahnya yang paling halus tuh? Ada ember, ada apa? Ceret. Nah, ini Khadijah subhanallah. Nabi datang, Nabi minta diselimuti, dia diam. Ada perempuan yang subhanallah seperti pegawai pajak. Suaminya datang, ada apa engkau? Kenapa engkau? Dari mana? Ada apa menggigil? Ada apa sama dirimu? Dari mana aja engkau? Nggak ada Khadijah. Nabi datang minta diselimuti, diselimutin.
Tidak tanya. Padahal perempuan itu biasanya penasaran. Dia punya perasaan ingin tahu sangat besar. Tapi Khadijah jaga diri. Suaminya sedang menggigil. Sedang demam. Diselimuti sama Khadijah. Ditenangkan. Sampai Khadijah sendiri sampai Nabi SAW sendiri yang berbicara. Bukan Khadijah yang mengorek. Nabi yang bercerita. Kalau engkau ingin jadi penghuni surga, buat suamimu betah di rumahmu. Ketika datang ke rumah, seperti yang dilakukan Khadijah. Nggak perlu tanya macam-macam. Suaminya minta sesuatu, berikan. Kalau bisa engkau yang menawarkan sesuatu kepada suamimu. Kepingin ini, kepingin itu. Bukan bertanya dari mana mau apa. Bukan bertanya dari mana. Ya. Tapi tanyakan mau apa. Subhanallah. Akhirnya turun wahyu. Bahwa Nabi adalah Nabi. Ketika Nabi bercerita kepada Khadijah. Ya, tentang proses yang dia alami di dalam Gua Hira itu. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallah abada. Nih istri yang baik yang bakal menjadi penghuni surga. Dia yang mendukung suaminya. Menguatkan hati suaminya. Demi Allah, nggak mungkin Allah menghinakanmu. Apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah kembali menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang baik loh. Engkau orang yang menyambung silaturahim. Engkau jujur bicaramu. Engkau membantu fakir miskin. Orang nggak punya pekerjaan, engkau bantu. Engkau tegakkan kebenaran. Nggak mungkin Allah menghinakan. Sama sekali Khadijah tidak mengatakan aku. Yang ada kamu. Ketika Nabi SAW menyebutkan wanita-wanita penghuni neraka. Apa penyebabnya? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Itu perempuan kufur sama suaminya. Lupa sama kebaikan suaminya. Yang dia lihat keburukan suaminya. Kita lihat dari cerita Khadijah radhiyallahu taala anha, tidak ada satupun keburukan yang disebutkan oleh Khadijah. Karena selama ini Khadijah memandang kepada kebaikan suami. Jadi memang kalau mau jadi penghuni surga, lihat kepada kebaikan suamimu. Jangan kufur kepada suamimu. Dia manusia biasa. Dia melakukan kesalahan. Tapi dia juga punya kebaikan. Maka kacamatamu gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Jangan menjadi lalat. Lalat itu hinggapnya di borok, di kotoran. Jadilah lebah. Kita lihat lebah itu ketika dia terbang di lahan yang mungkin ada kotoran sapi di situ macam-macam, dia tinggalkan semua itu, dia hinggap di bunga. Kemudian dia ambil madunya dan dia tidak merusak. Itu Khadijah seperti itu. Setelah itu apa yang dilakukan Khadijah? Dibawa nih Nabi SAW untuk menjumpai sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Di sana Khadijah lihat, ya Allah, adabnya seorang wanita, jemaah. Adabnya seorang istri yang menghormati suaminya. Dia bertemu sama Waraqah. Dia mengatakan, Isma' min ibni akhik. Jadi dia mengatakan kepada Waraqah, dengarkan dari anak saudaramu. Yang disuruh itu sepupunya, bukan suaminya. Dia tidak mengatakan, engkau ceritakan kepada Waraqah. Bukan. Ini adab seorang istri. Dia tidak mengatakan kepada Nabi SAW, silahkan engkau ceritakan kepada Waraqah. Tapi ternyata bahasa Khadijah, wahai Waraqah, engkau dengarkan dari anak saudaramu. Subhanallah. Yang kedua yang dilakukan Khadijah, Khadijah tidak cerita sendiri. Dia tidak mengatakan, ini ada kejadian seperti ini, enggak. Dia benar-benar mengorangkan suaminya. Ini suamiku. Dia tidak bercerita kepada Waraqah, agar Waraqah langsung mendengarkan dari Nabi SAW, dan dia tidak menyuruh Nabi bercerita. Tapi menyuruh Waraqah mendengarkan.
Kadangkala perempuan itu ya keributan di dalam rumah yang katanya masalah remeh. Ya, gara-gara masalah remeh jadi besar. Kenapa engkau yang sudah tahu suamimu nggak suka, engkau terus-terus mengulang-ulangi kesalahan itu? Itu Khadijah. Setelah Nabi berdakwah, Nabi dicaci maki, dihina, disakiti. Siapa yang belain Nabi SAW? Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nggak pernah Khadijah mengatakan, gara-gara engkau kita hidup seperti ini. Sampai putrinya Khadijah, putrinya Nabi SAW, juga putrinya Khadijah, itu diceraikan. Ruqayyah Ummu Kalthum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab, itu diceraikan. Khadijah sama sekali tidak menyalahkan suaminya. Tidak mengatakan gara-gara dakwahmu ini kita seperti ini sekarang. Anak-anak kita jadi janda. La, kembali yang kita sebutkan dalam kisah Asiyah binti Muzahim. Maryam, sabar. Sampai pada tahun ke-7 kenabian, Rasulullah SAW diboikot. Bani Hashim diboikot. Bayangin nih, diboikot, akhirnya perdagangan Khadijah habis. Ekonomi, ya terjun bebas. Itu Khadijah ikut bersama Nabi di tempat pemboikotan. Mendampingi suaminya, selalu hadir Rizan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah melupakan Khadijah. Beliau punya istri 9 di kota Madinah, tapi nggak ada yang menggantikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Orang-orang pada mendustakan, Khadijah mempercayai. Nabi cerita, wa asyrakatni fi maliha, aku diikut sertakan di hartanya. Orang kalau berpikir harta suami, harta istri. Ini Khadijah radhiyallahu ta'ala membuat Nabi SAW ikut di hartanya, fadl dipakai buat dakwah. Khadijah. Suatu hari, Jibril lagi ngobrol sama Nabi SAW. Tahu-tahu Khadijah datang. Kata Jibril, ya Muhammad, hadi Khadijah. Ini Khadijah lagi datang nih. Ma'aha inaun fihi idamun atau ta'am. Ada wadah di situ, ada makanan ya, ada lauk, ada minuman. Fa idza hiya atatka. Kalau dia mendatangimu sampai ke tempatmu ini, fa aqri'ha min rabbiha salam. Sampaikan kepada dia, Tuhannya kirim salam sama dia. Bayangkan jemaah, Allah kirim salam sama Khadijah. Di mana cintanya Allah sama Khadijah? Perjuangan yang penuh kesabaran. Wa minnis salam. Dan aku juga kirim salam sama dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Kasih kabar kepada dia. Ada sebuah rumah yang menanti dia. Min qasab. Dari mutiara. Satu yang berlobang. Tidak ada di situ ucapan-ucapan yang menyedihkan. Tidak ada kata-kata yang kotor. Karena Khadijah bersabar mendampingi Nabi SAW. Dia mendengarkan dengan telinganya bagaimana tetangga-tetangga mengatakan penyihir, Nabi disebutkan orang gila, dukun, penyair, pembohong, pendusta. Itu Khadijah mendengar itu. Tapi dia sabar menguatkan hati suaminya. Sampai akhirnya meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala. Gimana sedihnya Nabi itu. Baik, yang keempat, penghuni surga keempat, bidadari surga yang keempat, bahkan Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, yang termulia di antara wanita-wanita penghuni surga, Fatimah binti Muhammadin, putri Nabi SAW. Putri Nabi. Nabi itu orang yang paling mulia. Bagaimana putrinya? Hidup di istana, pakaian-pakaiannya mahal, subhanallah. Menikah sama Ali bin Abi Thalib, Ali fakir. Ketika datang meminang putri Nabi SAW, Ali uzur, nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, kan ada baju besimu.
besi. Masa putrimu dikasih harganya baju besi itu, maharnya? Iya, kata Nabi SAW. Akhirnya dikasih itu mahar. Hidup di rumah petak, kecil rumahnya, berdampingan sama rumah Nabi SAW. Bagaimana sabarnya Fatimah? Kita kembali ke sabarnya. Fatimah ini dapat suami yang miskin. Dia hamil punya anak Hasan. Punya anak Hasan. Kira-kira setelah nifas, sekali datang bulan atau 2 kali datang bulan, hamil lagi. Perempuan sekarang gimana kira-kira kalau tahu-tahu masih nyusuin hamil lagi? Ya Allah, mungkin dia akan marah-marah sama suaminya. Dia minta pembantu ini itu macam-macam. Nih Fatimah, Ali miskin. Ali kesian sama Fatimah. Fatimah ini kalau mau makan, dia harus numbuk gandum. Ada alat giling gandum. Bukan orang kaya. Kalau orang kaya bisa beli roti. Orang kaya bisa beli tepung. Nih Fatimah numbuk sendiri tepung. Dalam kondisi dia hamil, punya anak masih kecil. Gak punya pembantu. Sampai tangannya kasar. Nih penghuni surga tangannya kasar. Sekarang perempuan-perempuan sekarang kalau kasar dikit langsung perawatan. Perawat, nggak apa-apa perawatan. Tapi tugasmu sebagai seorang istri tolong kerjain. Penghuni surga itu melaksanakan tugasnya. Sampai karena Ali kesian sama putrinya, sama istrinya. Ali mengatakan kepada Fatimah, mungkin engkau bisa datang kepada ayahmu. Kalau ada pembantu atau apalah. Iyalah, karena Ali dengar memang ada budak-budak yang datang. Datanglah Fatimah ke rumahnya Aisyah pada waktu itu. Nabi bermalam di situ. Nggak ada Nabi SAW. Akhirnya habis Isya, Nabi datang. Aisyah cerita, tadi putrimu datang ke sini. Dia ingin pembantu, kata dia. Oh iya, kata Nabi SAW. Nabi akhirnya keluar, nggak jadi masuk nih. Beliau keluar lagi ke rumahnya Fatimah. Orang bertetanggaan sama rumahnya Fatimah. Ketika beliau masuk rumahnya, Fatimah sama Ali sedang tiduran. Mereka mau bangun menyambut Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ala rislikum, tetap kalian tidur sudah. Nabi duduk di tengah. Antara putrinya sama menantunya. Sampai Ali itu merasakan dinginnya telapak kaki Nabi SAW di dadanya. Apakah Nabi kasih pembantu kepada Fatimah? Nabi memberikan yang lebih baik dari pembantu. Apa yang lebih baik dari pembantu? Nabi mengajarkan kepada Fatimah sama Ali, kalau kalian berdua berangkat ke tempat tidur kalian, sebelum kalian tidur, kalian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah. Bagaimana sabarnya Fatimah. Ayahnya meninggal dunia, dia tidak mewarisi ayahnya. 6 bulan setelah meninggalnya Nabi SAW, Fatimah meninggal dunia. Dia belum pernah merasakan hidup enak ya, di ruangan yang ber-AC, permadani yang halus, pembantu-pembantu yang menyiapkan apa yang diinginkan, dia kerja sendiri. Dan dia tetap bersabar menghadapi itu. Maka nasihat anak kepada semua perempuan yang ingin jadi bidadari surga, ketahuilah bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Surga Allah itu tidak seluas Indonesia. Surga Allah itu tidak seluas Asia, tapi seluas langit dan bumi. Berapa banyak wanita yang bersabar ditinggal suaminya merantau.
ke luar negeri. Karena dalam bayangan dia ingin punya rumah. Ingin punya ini, ingin punya itu. Apa engkau nggak ingin punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla? Bersabar. Bersyukur, jelas. Bersyukur sama suaminya. Ada masalah sama suaminya, jangan sedikit-sedikit mau kabur, tapi balik. Penghuni surga itu bukan kabur, bukan keluar rumah, tapi malah mendatangi suaminya. Yang terakhir nih, yang kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, yang punya utang tolong dilunasi. Yang meninggalkan salat tolong bertobat. Kalau ingin menjadi bidadari surga, wa ata'at zaujah, dan taat, patuh sama suami. Taat, patuh sama suami. Apapun yang diminta suami, dipanggil suami, nggak ada tunggu, nggak ada lagi tunggu. Fulana labbaik, datang. Ustadz lagi nyusuin anak, gendong anaknya. Kenapa enggak? Lagi goreng-goreng, matikan kompornya. Taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatan dirinya. Jaga kehormatan dirinya. Kecantikanmu hurun maqsuratun fil khiyam. Hanya untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Ketika engkau melakukan itu, kata Nabi SAW, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Semoga semua yang hadir kajian, yang menyimak, yang mendengarkan, menjadi bidadari surga. Dan yang laki-laki menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Tapi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakah. Barakallah fiqh Ustadz untuk paparannya. Dan Alhamdulillah ini pertanyaannya sudah banyak. Berikut Ana sampaikan pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana jarang beribadah, zolim ke Ana dan keluarga. Bahkan kadang masih percaya dengan dukun. Insya Allah kalau Ana jadi bidadari sorga, kepada siapa Ana akan melayani? Karena Ana takut apakah suami Ana masuk sorga atau tidak. Barakallah fiik. Iya. Yang pertama, anti perlu banyak-banyak taubat dan istighfar. Kenapa dapat suami kayak gitu? Anti berharap masuk surga. Tapi suami anti jarang-jarang beribadah. Kenapa anti mau dengan orang seperti itu? Tadi kita bicarakan Khadijah radhiyallahu taala anha banyak dilamar oleh laki-laki. Rebutan, ngantri laki-laki yang ingin menikahi Khadijah. Di kota Mekah. Tapi Khadijah menolak. Bahkan akhirnya dia yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Belum jadi Nabi. Masih umur 25 tahun. Maka sedangkan anti dapat suami kayak gitu. Anti melihat mungkin kepada hartanya. Kepada ketampanannya. Maka tugas anti kalau ingin masuk surga, perbaiki suami. Anti melihat kemungkaran itu terus terjadi. Suami nggak sholat umpamanya, berangkat ke dukun. Maka anti harus kalau ingin masuk surga, perbaiki suami. Karena ada perempuan-perempuan yang dia tidak menegur suaminya. Tidak memberitahu suaminya. Dia pikir yang penting ana baik sendiri. Seorang mukmin yang melihat kemungkaran itu, maka dia harus memperbaiki. Dan pada akhirnya sang istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Ketika nanti suaminya masuk neraka dan dia masuk surga, Allah mengatakan, wa fiha ma tashtahihil anfus. Engkau kalau sudah masuk surga, semua yang engkau inginkan akan engkau dapatkan. Kalau suamimu akan masuk surga, Masya Allah, Allah akan jadikan engkau menunggu.
dan engkau menikmati keindahan surga. Tapi kalau suamimu tidak masuk surga, selesai. Dan kadangkala suami istri dua-dua jadi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka nasihat Ana kepada para wanita yang mendapati suami tidak beribadah ya. Ana rasa engkau punya peran di situ. Kenapa suami bisa seperti itu? Dan kenapa engkau mendapatkan pendamping yang seperti itu? Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustadz untuk pertanyaannya. Dan berikutnya kami akan mempersilahkan Ukti Tia untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, silakan. Baik Ustaz, saya ingin bertanya. Setelah mendengar kajian Ustaz tadi, kalau saya dengar berarti wanita-wanita itu ketika masuk surga dia akan menjadi bidadari kan bagi suaminya. Nah, nanti berarti kalau misalnya ada nih, misalnya Ustadz kan ada tuh beberapa amalan yang dijanjikan sama Allah, kita akan diberi rumah di surga beserta bidadari-bidadari. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Karena kan nanti berarti perempuan itu menjadi bidadari, tapi punya bidadari lagi, begitu? Suami punya bidadari lain gitu? Iya, Nah. Wanita Ustadz. Gimana? Wanitanya punya bidadari. Jadi kan kita kan diberikan amalan, ada beberapa amalan yang diberikan rumah beserta bidadari di dalamnya. Iya. Lalu kalau mendengar kajian Ustaz tadi, wanita itu ketika masuk surga dia akan menjadi bidadari. Berarti, bagaimana dia bidadari punya bidadari gitu? Iya, Nah. begitu. Apa bagaimana sih Ustaz maksudnya? Siap, barakallahu fikum. Nah, ya jemaah. Kalau bicara rumah yang ada bidadarinya, yang ada perempuannya di sana, maka yang pertama, bidadari-bidadari itu disediakan untuk kaum laki-laki. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula min ahli jannah la yu'ta quwwata mi'ata rajulin fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'." Allah memberikan kepada laki-laki nanti, laki-laki dari penghuni surga, itu kekuatan 100 orang laki-laki. Dalam makan, dalam minum, dalam syahwat, dan dalam jima'nya. Ketika perempuan dikasih rumah di surga, maka dia akan menikmati segala keindahan yang ada di sana. Kalau dikatakan nanti ada bidadari-bidadari yang menjadi istri milik suaminya, maka dia akan berkumpul bersama mereka dan perempuan ini menjadi pemimpin untuk bidadari-bidadari tersebut. Jadi perempuan ini manusia yang masuk surga setelah perjuangan, maka dia menjadi bidadari yang terindah untuk suami. Sedangkan sang suami memiliki bidadari-bidadari yang lain. Oh, enak banget kaum laki-laki. Jamaah rahimakumullah. Yang diinginkan laki-laki lebih banyak ke arah sana. Yang diinginkan perempuan lebih kepada perhiasan, lebih kepada keindahan. Jadi semua akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika di rumah itu ada berisi bidadari-bidadari yang menanti suaminya. Dan ketika wanita ini masuk dan dia di dunia telah banyak beramal. Dikatakan tadi dia punya rumah di surga karena sholatnya dia. Sholat yang 12 rakaat. Mungkin dia membangun masjid. Nah, dia akan mendapatkan rumah-rumah itu di surga. Dan keindahan rumahnya itu bersama suaminya tentunya di sana. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz. Jazakallah khair untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkenaan dengan surga, mau tanya, apa kita kelak di surga Allah nanti bisa bertemu dengan keluarga kita meski berbeda tingkatan surganya? Dan apa mungkin yang di surga paling rendah bila bisa bertemu dengan Rasulullah juga? Barakallahu fikum, Ustadz.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, kalau bicara mungkinkah kita bertemu dengan keluarga kita di surga, padahal secara tingkatan mungkin dia lebih tinggi dari kita. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mungkin bisa dibuka di Al-Qur'anul Karim supaya kita bisa melihat bagaimana Allah menjelaskan. Di surat At-Tur ayat 21. Nah, di surat At-Tur ayat 21. Ayat 21. Nah, silakan dibaca. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Barakallahu fikum. Allah akan gabungin tuh mereka. Di sini para ahli tafsir menyebutkan dua pendapat. Yang pertama, mereka yang berada di tingkatan yang rendah itu diangkat. Akhirnya bergabung sama yang tingkatan tertinggi. Ayahnya berada di tingkatan nomor 10. Anaknya di nomor 3. Dia naik tuh ke yang nomor 10. Pendapat kedua disebutkan mereka saling berziarah. Mereka saling berziarah. Jadi yang anak, sebagaimana kita di dunia lah jemaah. Kadangkala anak gak kumpul sama orang tuanya. Orang tuanya ada di mana ya. Orang tuanya Masya Allah rumahnya bagus, besar, rumahnya anaknya kecil. Tapi ketika anaknya berangkat ke tempat orang tuanya, di situ disambut sama orang tuanya. Merasakan kenikmatan yang ada di sana. Dan di sana tidak ada hasad, iri dan dengki. Gak ada. Kalau di dunia kan, kita habis berkunjung ke rumah nih perempuan-perempuan, khususnya sama aja laki kadang-kala kayak gitu. Kalau habis berkunjung dari rumahnya, sohibnya, ngelihat, Masya Allah, ngelihat apa? Ngelihat kursinya bagus, sofanya bagus, pulang, jadi 2 hari nggak bisa tidur. Nggak ada di surga kayak gitu. Allah sudah cabut perasaan hasad itu. Iri itu udah nggak ada lagi. Jadi dikumpulkan mereka. Jadi insya Allah tetap mereka akan berkumpul sama keluarga mereka. Karena kebahagiaan itu nggak akan sempurna ketika kita nggak berkumpul sama orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, mereka pun akan memberikan syafaat kepada yang masuk neraka dari keluarga mereka. Karena ingin kebahagiaan itu jadi lengkap ketika kumpul semuanya. Baik, adapun dikatakan tadi, mungkinkah berjumpa dengan Nabi SAW? Mungkin berjumpa sama Nabi SAW. Nanti kita akan berjumpa sama Nabi. Semoga kita bisa minum dari tangan Nabi SAW di telaga Rasul SAW di padang mahsyar. Dan orang yang mencintai Nabi SAW. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Awil mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau antum cinta sama Nabi SAW. Kalau antum rindu sama Nabi SAW. Insya Allah antum akan berjumpa dengan Nabi SAW. Kita umatnya Nabi. Dan Nabi juga merindukan kita. Mereka Nabi SAW ingin melihat kita. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah baik. Ustadz, berikutnya ada pertanyaan dari Ukhti. Silahkan Ukhti.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberkahi Allah. Allahumma amin. Ustadz mau tanya, kalau istri sudah mengerjakan semua pekerjaan rumah, mengurus anak-anak, pokoknya udah pekerjaan rumah udah selesai, boleh nggak sih Ustadz istri minta kayak me time gitu, kayak sendiri gitu di kamar gitu buat nonton gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, me time sendiri atau kumpul sama temen-temen buat ya biar refreshing aja gitu, boleh nggak sih Ustadz? Nah, kalau bicara boleh aja. Tapi kan tinggal bagaimana suaminya. Disinilah seorang wanita, seorang istri, yang dia melayani suaminya dengan baik, melaksanakan kerjaan dengan baik. Biasanya apapun yang diminta istrinya akan dikasih sama suami. Dan ketika tidak dikasih, jangan ngambek. Kenapa? Ini hanya perlu komunikasi. Jadi perlu digosok-gosok suaminya, dipijetin suaminya ini itu. Oh, subhanallah. Tadi kita sebutkan bagaimana Fir'aun. Ketika istrinya yang minta, Fir'aun tidak bisa menolak. Maka engkau pun, kalau di mata suamimu, engkau istri yang soleha, engkau yang baik, anak-anak diurusi dengan baik, semuanya engkau kerjakan. Jangan engkau minta me time. Engkau minta jantungnya suami dikasih sama suami. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustadz. Pertanyaan berikutnya singkat tapi kayaknya banyak juga yang bertanya. Ustadz, apakah ada rasa cemburu di surga nanti? Karena nanti banyak bertemu dengan bidadari yang tadi didengar, Masya Allah, sangat menggoda gitu. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Yang pertama kalau bicara suami. Suami di sana tidak akan melihat kecuali istrinya. Istri tidak akan melihat laki-laki kecuali suaminya. Artinya kecemburuan itu akan hilang. Artinya perempuan ini menundukkan pandangan, nggak melihat laki-laki ya kayak di dunia, melihat kawannya suami, Allah ganteng banget kawannya suami ini, itu nggak ada di situ. Kenapa? Karena suaminya paling ganteng dalam pandangan dia. Nggak ada yang lebih ganteng dari suami. Suaminya pun seperti itu. Nggak ada perempuan yang lebih cantik daripada istri-istrinya. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan kecemburuan sesama bidadari. Orang itu cemburu, penyebabnya kalau dia merasa perempuan itu lebih cantik dari dia. Perempuan itu lebih indah dari dirinya. Tapi ketika dia yang paling cantik, dia nggak akan cemburu. Di samping tadi kita sebutkan, Allah itu mencabut. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin taqabilin. Jadi sebelum mereka masuk surga, perasaan iri dengki, cemburu ini kan awalnya iri tadi sebenarnya. Perasaan cemburu, iri itu dicabut sama Allah SWT. Semua merasa dia yang paling indah, dia yang paling nyaman, dia yang paling nikmat hidupnya, sehingga nggak ada kecemburuan tersebut. Jadi subhanallah, kalau kita bicara bidadari surga, tapi kita mindsetnya duniawi, maka kita akan cemburu. Anak pernah cerita sama istri anak. Jadi nanti perempuan-perempuan di surga itu, ya di rumah. Perempuan kan tadi butuh me time, dia kepingin sama kawan-kawannya. Bidadari itu jadi kawan-kawan dia di rumah, ngobrol ini itu. Dia nanti ke tempat sohibnya, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, Masya Allah. Nanti suaminya datang itu, ngelihat istrinya, dipanggil istrinya. Yang satu dipanggil, nanti setelah itu dipanggil lagi istrinya satu. Nggak ada kecemburuan di antara mereka. Tapi kalau mindsetnya kita di dunia, ya Allah enak banget deh suami kayak gitu. Ketika engkau masuk surga, engkau akan merasa yang paling enak, yang paling bahagia. Nggak ada iri sama suami sendiri. Enak banget engkau ke sana. Ini ntar kemana? Ke fulan. Ya Allah, semua perempuan itu bikir, gadis lagi. Dan engkau menjadi yang paling indah, tapi perlu berjuang. Ada zaman. Jadi yang perlu kita pikirkan itu bukan kecemburuan di sana. Bagaimana sekarang berjuang untuk menjadi bidadari surga. Kalau yang udah dipikirin sekarang kecemburuan, iri,
dengki dan macam-macam, gimana kau akan menjadi bidadari surga? Maka sejak sekarang mulai hilangkan kedengkian tersebut. Cemburu di dunia selama tidak berlebih-lebihan boleh. Tapi di sana hilang kecemburuan itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah masih ada waktu ya Pak Ustaz. Siap, 10 menit lagi nih Mas ini. Alhamdulillah. Masih banyak pertanyaannya. Berikutnya saya akan bacakan Ustaz. Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Bagaimana mengambil hati suami yang sedang marah dan sudah mendiamkan istri selama 3 bulan? Istri sudah meminta maaf di hari ketiga, namun suami tetap tidak merespon bentuk komunikasi apapun, sementara sebenarnya istri pun dalam ujian kesabaran karena akhlak suami yang kurang santun. Syukron, jazakallah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. 6 jamaah. Kalau tadi dikatakan ya akhlak suami yang kurang santun, mungkin juga istri kemudian melakukan kesalahan. Yang kesalahan ini jadi merusak komunikasi di antara suami istri. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama berdoa. Doa ini jangan diremehkan. Hatinya suami itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mau lembutkan hati suami, Allah tinggal katakan kun, selesai. Maka berdoa. Yang kedua beristighfar. Kalau memang engkau melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mulai memperbaiki diri. Memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Kadangkala suami itu malas sama istrinya karena istri nggak berubah. Yang diinginkan suami itu kadangkala bukan hanya ucapan maaf. Tapi yang diinginkan adalah action dari istri. Sehingga biarkan suami melihat engkau jadi lebih baik. Engkau jadi lebih indah buat dia. Selalu berpakaian yang indah. Gak tahu ini pertanyaan ini didiamkan di dalam rumah atau ditinggal sama suaminya. Kalau di dalam rumah berarti engkau bisa menjadi indah untuk suamimu. Yang keempat, seperti yang disebutkan Nabi SAW, datang kepada dia, pegang tangannya, ya, pandang wajahnya, minta maaf sama dia, sampaikan aku nggak bisa tidur kalau engkau nggak memaafkan aku, kata dia. Dunia ini serasa sempit, ya. Kalau engkau bicara nggak mungkin, tulis surat kepada suamimu, permohonan maaf dan janji untuk jadi lebih baik. Lalu kalau dikatakan tadi suami akhlaknya buruk, ya disinilah. Ketika wanita-wanita salah memilih suami, ya Allah ya. Ada yang dalam pandangannya udah ngaji ini itu. Cuma dia terburu-buru, dia tidak meneliti dengan dalam tentang calon suaminya. Akhirnya dia tertipu dengan akhlaknya suami. Maka rasa anti bersabar. Ketika jalan itu buntu. Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah mengatakan kalau kalian takut terjadi pertikaian di antara suami istri yang ada ujungnya, ribut nih, maka utuslah utusan dari pihak suami, dari pihak istri. Jadi sekarang kalau engkau sendiri tidak dapat menyelesaikan, perlu bantuan orang luar. Untuk berkomunikasi. Melihat yang salah siapa. Oh ternyata nggak ada yang salah. Yang ada cuma salah komunikasi, salah paham. Ya udah diselesaikan. Sampaikan ke pihak suami, mau dilanjutkan apa enggak? Sampaikan ke pihak istri, engkau masih mau apa enggak? Ketika mereka masih sama-sama mau untuk memperbaiki, mereka ingin damai, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Kalau enggak, ya pisah akhirnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan cara ibadah, mungkin sedikit keluar topik. Ustadz Afan mau bertanya, apakah boleh wudhu sambil mandi? Maksudnya habis mandi langsung wudhu?
Barakallahu fikum. Nah, yang pertama mandi ini ada dua macam. Mandi kebiasaan sama mandi ibadah. Mandi ibadah juga ada dua. Mandi wajib sama mandi sunnah. Kalau mandi wajib, Rasulullah SAW mengajarkan sebelum mandi beliau wudhu. Beliau itu sebelum mandi wajib biasanya atau mandi sunnah pun beliau cuci ketika beliau junub ya, beliau cuci kemaluannya, dibersihkan. Setelah itu beliau berwudhu. Artinya beliau di tempat itu sedang berwudhu. Kemudian beliau menyirami bagian kanan tubuhnya. Setelah itu beliau siramin bagian kiri tubuhnya. Kemudian beliau siramkan ke seluruh tubuhnya. Jadi wudhu sebelum mandi. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika mandi ibadah ya. Ketika orang mandi kebiasaan, kemudian ada masalah lain. Orang yang mandi wajib itu menggantikan wudhu sebenarnya. Tanpa kita wudhu di awal pun, mandi wajib itu mengangkat hadas. Sehingga engkau bisa sholat dengan mandi wajib tersebut. Allah mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian sedang junub, maka mandi. Kalau nggak junub, wudhu. Kalau junub, maka mandi. Maka mandi wajib ini mengangkat hadasmu. Tapi kalau engkau anda nggak mandi wajib, anda nggak mandi sunnah, anda hanya mandi biasa, kemudian anda wudhu. Silahkan, nggak apa-apa. Engkau wudhu dalam kondisi mandi, tapi kalau mandi biasa itu bukan berarti hadasmu terangkat. Tapi kalau engkau mandi biasa, engkau mau berwudhu, dalam kondisi engkau di kamar mandi, itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan membeli pakaian syar'i yang bermerek dan berharga mahal sesuai dengan surat At-Takasur ayat 102 tentang bermegah-megah menjadikan kita lalai? Sementara kita membelinya juga sesuai kemampuan dan berniat untuk berdakwah melalui pakaian syar'i. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ini dalihnya siapa ini jamaah? Baik, berkaitan dengan alhaakumut takatsur. Kalian tersibukkan ya dengan bermegah-megahan, dengan berbanyak-banyakan, kathir. Jadi kalau bicara manusia itu punya kebutuhan dan punya keinginan. Kebutuhan manusia itu terbatas. Ya kalau kita lihat bicara pakaian, perempuan itu butuh berapa pakaian? Mau tanya nih, perempuan itu butuh berapa pakaian? Sesuai acara Ustaz. Masya Allah, sesuai acara. Perempuan maksudnya itu kalau di rumah gitu Ustaz, kalau di siap. luar dipakai pergi. Nah, perempuan itu butuh dua pakaian. Satu dipakai, satu untuk salin. Itu kalau bicara kebutuhan. Ya sudah, ana butuhnya satu pakaian menutup aurat ana dan satu untuk ganti. Tapi kalau keinginan nggak ada batasnya. Maka kita lihat kenapa perempuan itu kok menjadi target penjualan pakaian. Kalau anda masuk ke mall, rata-rata itu pakaian perempuan. Perempuan, yang laki ada pakaian laki-laki macam-macam, cuma nggak sebanyak pilihan wanita. Jadi memang yang jadi korban apa ya? Korban iklan atau korban apa? Korban mode itu perempuan. Karena dia punya keinginan ini, itu. Dan makanya nanti di surga Allah kasihkan semua keinginan dia. Baik, kalau bicara pakai pakaian yang mahal. Bicara mahal ini, itu relatif. Anda ingat kisah seorang yang dia nawarki bapaknya tanah. Ayah, ada tanah dijual. Murah ayah, 100 juta. Sama rumahnya. Kata sang ayah, mahal. Nah, kata dia, ini udah murah ayah. Mahal. Lihat, yang satu ngomong murah, yang satu bilang mahal. Anak sama bapak nih. Setelah itu tahun depan bapaknya mau beli rumah.
Harganya mungkin 300 juta lebih. Yang dulu 100 juta. Tempat lain nih. Ketika bapaknya ngomong sama anaknya, abang mau beli rumah di tempat ini nih, harga sekian. Ayah, mahal banget ayah, kata dia. Ini itu macam-macam. Dulu ayah anak kasih murah, nggak mau, sekarang mau beli ini mahal. Apa katanya? Nah, waktu itu abah nggak punya fulus. Jadi mahal. 100 juta itu mahal karena nggak punya fulus. Sekarang 300 juta murah karena ada fulusnya. Maka kembali kepada pakaian nanti. Yang nggak boleh itu orang nggak mampu maksain diri beli yang mahal. Makanya anak kesian dengan hidup yang gaya kredit sekarang ini jamaah. Orang nggak mampu beli motor baru. Padahal dia bisa beli motor harga 3 juta, bisa dia naikin. Tapi karena ingin bermewah-mewahan. Jadi dia beli yang baru walaupun dia harus capek-capek. Tiap bulan harus bayar kreditnya. Maka narasa kalau bicara bermewah-mewahan, ya, kalau engkau mampu, silahkan beli. Tapi jangan sampai ambisimu itu untuk bermewah-mewahan. Ambisimu itu duniawi. Jangan engkau beli pakaian harganya 2 juta, engkau sodakoh 50 ribu. Engkau beli pakaian harganya 15 juta, engkau sodakoh 500 ribu, merasa besar yang engkau sodakohkan. Allah mengatakan, Kul washrab walbas. Astagfirullah. Nabi Muhammad SAW bersabda. Beliau mengatakan, Kul washrab walbas. Makan, minum, berpakaianlah. Wa tasaddaq, bersedekahlah. 4 hal ini. Dengan 2 syarat. Min ghairi makhilatin wala sarafin. Yang pertama, jangan sombong, jangan congkak, dan jangan berlebih-lebihan. Maka 2 syaratnya. Engkau pakai baju bagus, mahal, tapi engkau congkak, maka engkau nggak boleh. Engkau beli pakaian mahal berlebih-lebihan padahal ada yang lebih membutuhkan. Karena ada orang yang untuk pakaian Masya Allah, yang untuk makan di rumah, dia kekurangan sebenarnya. Ini yang berlebih-lebihan. Jadi kalau bicara ada orang beli jam 1 miliar. Mahal apa murah jemaah? Tergantung. Ada orang yang penghasilannya 1 bulan, mamanya 10 M. Dia beli jam 1 miliar itu 1 miliar Ustaz. Itu hasil 3 hari cuma. Tapi orang ini bulanan dapat uang 3 juta, beli handphone harga 15 juta umpamanya. Dia susah hidupnya sebenarnya. Akhirnya dia harus capek-capek ini itu. Maka itu bisa disebut berlebih-lebihan. Jadi lihat kondisinya lah. Lihat kondisimu. Jadi kalau tadi dikatakan pakai baju mahal, apalagi dia tujuannya untuk menunjukkan kepada orang bahwa pakaian yang syar'i itu bagus juga loh. Karena selama ini kan ada pakaian-pakaian teman-teman yang kelihatan kumal, kumuh, yang nggak bagus gitu ya. Maka itu termasuk berlebih-lebihan nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya. Baik Ustadz, jazakallahu khair pencerahannya Ustadz. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak kurang paham dengan meraih surga tidak bisa dengan kenikmatan. Maksudnya apa kita harus hidup prihatin, tidak boleh minta pembantu, nggak bisa skincare, nggak boleh pakai skincare dan lain-lain. Nah. Iya jemaah. Ya maksudnya tidak bisa dengan kenikmatan. Masuk surga itu dengan perjuangan. Ketika bicara tadi, engkau pakai pembantu, silahkan pakai pembantu. Engkau dengan pakai pembantu, orang berpikir alhamdulillah anak punya waktu banyak untuk ngaji. Anak punya waktu banyak untuk beribadah. Karena ada orang yang hidup itu hanya untuk hiburan. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, perlu perjuangan. Sholat subuh, tepat waktu, itu perlu perjuangan. Mendidik anak-anak dengan baik, itu perlu perjuangan. Melayani suami, taat patuh sama suami, perlu perjuangan. Maksudnya, ini jemaah,
Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ittafaqatil uqala min kulli millah. Semua yang berakal dari setiap sekte itu bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kita lihat orang-orang yang sukses. Bagaimanakah mereka meraih kesuksesan mereka? Dengan berlelah, dengan capek. Antum lihat yang punya Microsoft lah. Antum lihat yang punya Apple. Bagaimana ceritanya dia dulu, yang Google nih. Mereka bisa nikmat sekarang mungkin dalam urusan dunia, ternyata perlu perjuangan. Jadi kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Bukan Anda bicara anti hidup prihatin, enggak. Anti harus berjuang dalam kehidupan ini. Orang-orang kaya pun berjuang untuk meraih surga. Dia melawan nafsunya. Dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus bersabar menghadapi musibah-musibah. Jadi maksud surga itu diraih dengan perjuangan. Artinya bukan dengan bersantai ria. Engkau mau perhatian dengan kulitmu, silahkan. Tapi jangan lupa dengan kewajiban-kewajibanmu. Kalau engkau hanya mau bersantai ria, bernikmat-nikmat, nggak mau beramal ibadah, ya, tidak mau berjuang, berbagi dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maunya enak-enakan aja, maka tentunya engkau nggak bisa meraih surga. Tadi kata Nabi SAW, tuh perempuan yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu perlu perjuangan buat wanita. Puasa di bulan Ramadan. Engkau mau nggak mau harus puasa. Berjuang puasa. Taat sama suami. Ini perlu perjuangan. Perlu sabar. Dapat suami pemarah, dapat suami seperti itu. Kemudian engkau menjaga kehormatan dirimu. Itu pun perlu perjuangan. Artinya meraih surga itu perlu perjuangan. Bukan berarti engkau akhirnya nggak boleh makan enak. Silahkan makan enak. Tidak dilarang yang enak-enak di dunia ini selama memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi jangan lupa yang kita raih itu membutuhkan perjuangan dari kita dan pengorbanan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda ucapkan terima kasih kepada si Sesa mungkin yang mengadakan acara ini. Jazakumullah khair. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita jalankan dalam kehidupan ini dan semuanya menjadi penghuni surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.